Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah di strategi pemasaran. Kali ini merupakan materi yang ada di pertemuan yang ke-13. Adapun pembahasan yang akan kita bahas bersama adalah mengelola komunikasi pribadi. Jadi setelah kita membahas tentang bagaimana perusahaan mengelola komunikasi pemasaran iklan secara terintegrasi, kemudian pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas mengelola komunikasi yang massa, dan kali ini yang lebih khusus, yaitu dengan mengelola komunikasi pribadi. Kita mulai dari komunikasi pribadi secara definisi, bahwa definisinya adalah komunikasi pemasaran yang memungkinkan terjadinya dialog pribadi antara perusahaan dan pelanggan. Komunikasi pribadi ini dapat melalui berbagai saluran. Yang pertama adalah salurannya pemasaran langsung, kemudian pemasaran interaktif, pemasaran word of mouth, dan penjualan personal. Pemasaran langsung artinya perusahaan betul-betul melakukan pemasaran yang menjangkau secara langsung kepada pelanggannya, ya. Nanti ini yang disampaikan adalah atau yang diupayakan oleh perusahaan bagaimana pemasaran langsung dapat mengkomunikasikan keunggulan dari produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Berikutnya adalah pemasaran interaktif. Tugasnya adalah bagaimana perusahaan dapat membuat pemasaran yang interaktif dan juga yang efektif. Yang ketiga adalah pemasaran word of mouth. Ini tentunya harus dirancang oleh perusahaan dan harus dibentuk sehingga terjadi word of mouth yang positif di antara para pelanggannya atau di publik. Dan yang terakhir adalah penjualan personal. Dalam penjualan personal ini membutuhkan wiraniaga. Nah, tentunya wiraniaga itu harus dilatih agar dapat meningkatkan penjualan dan kinerja perusahaan secara umum. Kita langsung membahas pada saluran yang pertama, yaitu pemasaran langsung, direct marketing, ya, istilahnya direct marketing. Definisinya adalah penggunaan saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan mengirimkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Nah, adapun jenis-jenis pemasaran langsung terdiri dari surat langsung, pemasaran katalog, telemarketing, TV interaktif, internet, situs web, dan mobile handle. Yang pertama adalah surat langsung, artinya bahwa perusahaan mengirimkan surat baik itu online atau offline kepada pelanggannya atau calon pelanggannya. Dan banyak perusahaan juga yang melakukan pemasaran langsung secara umum ini untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan dalam jangka panjang. Contohnya adalah perusahaan seringkali mengirimkan kartu ucapan ulang tahun kepada pelanggannya. Hal itu tentu akan memberikan kesan yang positif bagi pelanggan dan memiliki efek yang hubungan jangka panjang antara pelanggan dengan perusahaan. Nah, surat langsung ini apabila yang offline, ya, yang offline itu perusahaan melakukan pengiriman surat kepada pelanggan. Itu tentu yang diperhatikan adalah amplopnya. Amplopnya harus mewakili dari produk itu sendiri. Seperti halnya warnanya harus sesuai. Kemudian bentuk amplopnya juga apabila ada ciri khas tertentu dari produknya perlu disesuaikan juga. Dan yang kedua adalah isi suratnya. Dan yang ketiga adalah ada juga perusahaan yang memberikan perangko secara khusus dalam surat itu sehingga ketika akan terjadi feedback dari pelanggannya, pelanggannya tidak harus mencari atau membeli perangko yang karena sudah disediakan dari perusahaan. Kemudian adalah ada juga surat langsung yang online. Surat langsung yang online ini berarti melalui email. Itu merupakan pekerjaan yang atau tugas yang sulit juga bagi perusahaan untuk mendapatkan email sesuai dengan targetnya. Oleh karena itu, banyak perusahaan bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki informasi tentang data perorangan atau email tersebut. Perusahaan itu biasanya disebutnya big data. Oleh karena itu, hati-hati saudara dalam kita memberikan email, kemudian atau data pribadi yang lainnya, apalagi yang hubungan dengan internet, karena bisa jadi itu menjadi salah satu target dari perusahaan. Kenapa harus hati-hati? Karena salah satu efek negatif dari pemasaran langsung ini adalah kejengkelan. Nanti kita akan bahas di materi yang berikutnya, di slide yang berikutnya ya. Kemudian juga pemasaran katalog. Tentunya ini agak berbeda dengan surat langsung. Apabila surat langsung itu suratnya yang memang dikirimkan, namun ini adalah katalognya yang dikirimkan. Perbedaannya tentu dalam jenisnya ya. Kalau katalog
produknya lebih banyak, tapi sama-sama dikirimkan, baik secara online juga sama, atau juga dikirimkan secara offline. Kemudian telemarketing, ini artinya marketing yang menggunakan alat bantu telepon. Ya, telepon yang digunakan oleh perusahaan akan menelpon langsung kepada Anda sebagai pelanggan, baik itu dalam hal memperkenalkan perusahaan, menawarkan produk, memfollow up, atau hanya misalkan mengkonfirmasi pengiriman. Itu termasuk dalam hal telemarketing. Berikutnya adalah TV interaktif. TV interaktif ini dilakukan oleh perusahaan, tentunya tadi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang dilakukan oleh perusahaan adalah bekerja sama dengan perusahaan televisi, membuat semacam acara yang membahas tentang produk perusahaan tersebut. Biasanya produk-produk yang melakukan TV interaktif ini produk-produk yang memiliki teknologi yang tinggi atau kebaruan. TV interaktif ini contohnya adalah di saluran Kompas misalnya. Kalau saluran Kompas, kalau setiap pagi itu selalu ada satu acara yang membahas satu produk. Nah, biasanya produk yang dibahas dalam TV interaktif ini adalah produk yang mempunyai teknologi yang tinggi atau tingkat kebaruan yang tinggi juga. Contohnya adalah yang di TV yang interaktif di Kompas itu disebutnya adalah infomercial ya. Infomercial ini ya marketing yang dilakukan di TV interaktif, disebutnya infomercial. Nah, infomercial ini biasanya durasinya setengah jam atau 1 jam, ya tergantung dari kemampuan perusahaan juga. Tapi biasanya tidak terlalu lama ya, biasanya paling lama juga 1 jam begitu. Contohnya kalau di Kompas itu adalah teknologi trading forex ya, saham. Itu dijual dengan harga 7,5 juta, kemudian diberikan promo-promo lainnya, bisa dengan bundling produk, sekaligus dapat kalung atau gelang, obat, begitu, sehingga komunikasi yang disampaikannya bukan hanya meningkatkan keuangan sebagai pengguna dari aplikasi itu, tapi juga dapat menyehatkan badan atau menyehatkan atau meningkatkan kesehatan dari pengguna kalung dan gelang tersebut. Kemudian juga iklan yang dilakukan oleh ya obat ya, dunia farmasi, seperti halnya obat atau alat-alat kesehatan yang memiliki teknologi yang lebih canggih atau yang lebih baik dari yang sebelumnya. Itu dilakukan dalam TV interaktif. Nah, biasanya dalam TV interaktif ini juga dihadirkan para pakar yang tentunya akan mengklaim positif juga alat atau produk yang perusahaan itu lakukan marketingnya di TV interaktif. Berikutnya adalah internet. Nah, internet ini artinya iklan yang dilakukan marketingnya oleh perusahaan melalui media-media yang ada di internet, seperti halnya misalkan di kanal YouTube, kemudian di Blogspot. Ketika misalnya Anda sedang mencari berita atau informasi tertentu, lalu kemudian muncul pada kolom tertentu dalam situs web itu, kemudian muncul situs websitenya, itu yang dimaksud dengan internet dan situs web. Terakhir adalah mobile handle. Jadi Anda bisa menggunakan aplikasi yang mewakili perusahaan tersebut dengan menggunakan handphone saudara. Seperti hanya Tokopedia, kemudian Shopee, sekarang sudah banyak perusahaan platform yang seperti itu yang sudah menyediakan aplikasi khusus sehingga bisa digunakan marketing mobile handle ini untuk mengirimkan penawaran-penawaran yang lain ya, interaksi yang lain antara perusahaan dengan pelanggan. Nah, adapun manfaat pemasaran langsung, yang pertama adalah sisi positifnya dapat menjangkau calon pelanggan pada saat yang tepat karena alat-alat tersebut dipegang langsung oleh saudara dan dibaca oleh calon pelanggan yang memiliki prospeknya ya. Artinya dibaca juga kan masih memungkinkan, artinya berprospek dibaca atau berprospek dihiraukan. Seperti halnya contoh, misalkan Anda punya aplikasi Gojek di handphone, selalu ada notifikasi dari Gojeknya, apakah itu GoFood atau GoSend atau diskon apa. Itulah yang dilakukan oleh perusahaan Gojek yang berinteraksi antara Gojek dengan Anda sebagai pelanggan. Kemudian berikutnya adalah memungkinkan pemasar menguji media dan pesan alternatif untuk menemukan pendekatan yang paling efektif dari segi biaya. Tentu ini harus dikontrol oleh para marketing di perusahaan. Apakah nanti dengan saluran pemasaran yang mana yang lebih efektif? Apakah dengan telemarketing atau dengan
website atau dengan mobile handle, begitu ya. Kemudian juga membuat penawaran dan strategi pemasar kurang dapat dilihat pesaing. Artinya kita bisa bergerak kepada perusahaan yang mendekatkan atau membuat interaksi yang tanpa diketahui oleh perusahaan pesaing. Memang ini ada cara untuk dapat membongkar strategi perusahaan pesaing kita ya, dengan cara salah satu karyawan misalkan ya menjadi tim audit, kemudian berpura-pura saja menjadi pelanggan dari salah satu para pesaing perusahaan yang kita miliki. Kemudian dapat mengukur respons terhadap kampanye, artinya interaksi yang ada pada surat tadi, kemudian TV interaktif, kemudian sampai ke mobile handle, itu kita bisa ukur responnya. Apakah direspon dengan banyak orang target yang memberikan feedback atau hanya sedikit, kemudian responnya lebih positif atau negatif. Nah, kemudian ada sisi negatif juga dari pemasaran langsung ini. Yang pertama adalah kejengkelan. Maksudnya kejengkelan adalah tidak semua orang mau menerima informasi secara privacy, gitu ya, karena mengganggu waktu dengan notifikasi tersebut, sehingga ada rasa kejengkelan dari pelanggan itu. Kemudian yang negatif yang kedua adalah ketidakadilan. Ini banyak sekali juga perusahaan yang melakukan penawaran terhadap target konsumen yang memang rentan untuk mencari informasi lebih lanjut dari produk tersebut. Contohnya adalah penawaran kepada orang yang lanjut usia. Dengan penawaran kepada orang yang lanjut usia, dapat saja adanya sikap yang kurang kritis dari orang tersebut, sehingga bisa saja membeli produk tanpa sesuai dengan kebutuhan atau keinginannya. Kemudian penipuan dan pemalsuan. Banyak juga perusahaan yang melakukan pemasaran langsung digunakan untuk penipuan dan pemalsuan. Contohnya adalah di bluffingnya atau dibuat berlebihannya kualitas produk, atau juga dibuat berlebihan berkaitan dengan jumlah gramasi kalau produknya berkaitan dengan makanan atau halalnya seperti itu. Nah, itu juga dapat dipalsukan atau menjadi hal penipuan. Dan yang keempat adalah serangan terhadap privasi. Ini artinya banyak sekali ketika kita membeli produk secara online, begitu ya, kemudian kita diminta beberapa data kita dari perusahaan online tersebut, misalkan nama lengkap, kemudian alamat, nomor telepon, sampai ke lebih yang detail, misalkan nama ibu kandung. Nah, itu hati-hati dengan yang seperti itu, karena itu bisa menjadi serangan terhadap privasi Anda, ya, artinya bisa mengakses ke hal-hal yang sifatnya privasi. Berikutnya, kita akan membahas tentang jenis surat langsung. Nah, surat langsung ini merupakan jenis dari saluran pemasaran pribadi yang pertama, yaitu pemasaran langsung dan interaktif ya. Nah, surat langsung ini merupakan pengiriman penawaran dari perusahaan, atau juga dapat pengumuman, atau juga dapat pengingat atau barang ke konsumen. Kemudian salah satu pengguna terbesar surat langsung adalah di industri jasa keuangan, yakni berkaitan dengan penawaran kredit, pengumuman kredit, gitu ya, atau misalkan kartu kredit seperti itu. Kemudian pengingat untuk masa pembayaran atau barang lain kepada konsumen. Salah satu pengguna terbesar surat langsung ini adalah industri jasa keuangan, karena industri jasa keuangan bisa saja mengirimkan penawaran, pengumuman, dan pengingat misalkan untuk kredit atau simpanan atau produk bank lainnya dengan menggunakan saluran atau surat langsung ini. Dan surat langsung ini bisa dalam bentuk surat atau CD, tapi kalau CD kan sekarang sudah jarang sekali digunakan, jadi menggunakan surat atau melalui online, yaitu melalui email. Nah, adapun kelebihan dari surat langsung ini adalah selektivitas sasaran. Artinya sasarannya dapat sesuaikan dengan keinginan atau sesuaikan dengan target produk dari perusahaan tersebut. Dapat disesuaikan dengan konsumen yang dituju, fleksibel, disesuaikan antara pesannya untuk pasar yang A dan pasar yang B, begitu, memungkinkan pengujian dini, karena perusahaan akan melihat respons secara langsung pula apakah surat yang diberikan atau email yang diberikan dapat direspon dengan
cepat juga atau banyak juga atau sedikit. Kemudian kelemahan adalah biayanya mahal. Karena apalagi kalau dilakukan dalam bentuk surat, tentu akan biayanya akan mahal untuk biaya pengiriman ya melalui posnya atau jasa-jasa tertentu, merek tertentu gitu. Hal ini dapat diakomodir untuk biaya yang lebih murah itu dengan cara yang email ya, karena bisa ribuan konsumen langsung dilakukan di waktu yang sama. Kemudian diabaikan oleh pelanggan, artinya karena terdapatnya kejengkelan tadi dari pelanggannya, akhirnya pesannya diabaikan oleh pelanggan bagi surat langsung. Berikutnya adalah tujuan surat langsung. Ada 5 poin. Yang pertama, tujuannya adalah dapat menghasilkan petunjuk dari calon pelanggan. Artinya, ini merupakan feedback dari pelanggan kepada perusahaan tentang produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Apakah memiliki feedback yang positif atau negatif, ataupun juga ada misalkan kekurangan sehingga dapat memberikan saran ya kepada perusahaan. Yang kedua adalah memperkuat hubungan pelanggan. Tentu dengan dikirimkannya secara personal seperti ini akan meningkatkan hubungan karena merasa diperhatikan dari perusahaan kepada pelanggan tersebut. Kemudian menginformasikan dan mendidik pelanggan. Banyak juga yang isi dari surat langsung itu adalah cara-cara atau juga istilah-istilah yang baru diketahui oleh pelanggannya, sehingga hal tersebut menjadi informasi atau menjadi hal yang mendidik bagi para pelanggannya. Kemudian mengingatkan pelanggan tentang penawaran, yakni tentang produk misalkan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, produk baru yang merupakan pengembangan dari produk berikutnya. Dan terakhir adalah memperkuat keputusan pembelian pelanggan. Dengan penjualan atau penawaran yang secara langsung ini akan memperkuat hubungan yang positif tadi dan akhirnya memperkuat keputusan untuk pembelian pelanggan karena ditawarkan secara khusus dari perusahaan kepada pelanggan. Berikutnya adalah formulasi R, F, dan M untuk surat langsung. Artinya, perusahaan bisa menggunakan formula ini apakah surat langsung yang dilakukan oleh perusahaan kepada pelanggannya sudah efektif atau belum. Yang pertama adalah resensi, yaitu R. Artinya, berapa banyak waktu yang berlalu sejak pembelian terakhir. Nah, perusahaan mencatat tanggal pembelian terakhir dari konsumen tersebut. Kemudian dikirimkan surat. Nah, lalu perusahaan akan menghitung tanggal terakhir pembelian dengan pembelian yang berikutnya setelah dikirimkan surat tersebut. Itu yang menjadi resensi dari pelanggan tersebut untuk menghitung keefektifan surat langsung ini. Yang berikutnya adalah frekuensi, berapa kali membeli. Perusahaan mengirimkan surat langsung kepada pelanggan, setelah itu dihitung berapa kali membeli pelanggan tersebut dengan produk-produk yang kita tawarkan atau produk-produk yang ada dalam toko yang mewakili perusahaan kita. Dan yang terakhir adalah monetary amount, yaitu M. Berapa banyak uang yang dihabiskan sejak menjadi pelanggan sampai dia terakhir membeli produk itu ya. Kemudian ini digunakan apabila sudah menjadi konsumen sebelumnya, lalu kita berikan surat langsung, nah kita akan hitung berapa uang yang dihabiskan oleh konsumen tersebut mulai dari awal menjadi pelanggan dengan sampai ke waktu terakhir dia pembelian produk kita. Nah, tentu ini harus ada fungsi atau sistem yang terintegrasi antara di kasir dengan data yang ada di manajer sehingga nanti dapat muncul datanya di kantor pusat. Dan akhirnya big data atau data pembelian ini dapat diketahui oleh perusahaan tentang berapa banyak jumlah konsumen, rentang waktunya, berapa lama pembelian ulangnya lagi atau repeat ordernya, kemudian berapa banyak uang yang dihabiskan, dan berapa kali frekuensinya, sebanyak apa pelanggan tersebut melakukan transaksi dengan perusahaan kita melalui pembelian produk yang kita tawarkan. Berikutnya adalah pembentukan surat langsung yang efektif. Ini yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ada hal-hal atau faktor-faktor yang mesti diperhatikan dalam surat langsung itu, agar efektif diterima oleh
pelanggan dan menarik perhatian pelanggan, lalu diberikan feedback secara cepat oleh pelanggan. Yang pertama, hal-hal yang harus diperhatikan adalah amplop luarnya. Tentu ini amplop luarnya harus dapat mewakili dari karakteristik produk tersebut, baik itu secara warna atau ada gambar tampilan lain yang sehingga mewakili dari produk atau perusahaan kita. Yang kedua adalah surat penjualan. Isi surat penjualannya harus meyakinkan betul bahwa ini adalah penawaran yang sangat khusus dari perusahaan kepada pelanggan. Kemudian pamfletnya harus tersediakan dan tentunya menarik juga ya, dengan ada gambar produk di situ. Kemudian juga dari sisi fotografinya juga harus mencerminkan keunggulan dari produk itu dari sudut atau dari bagian yang memang berbeda dengan produk yang lain atau fitur yang baru dari produk sebelumnya. Kemudian formulir jawaban ini juga menjadi penting karena ketika nanti akan memberikan feedback dari pelanggan ke perusahaan, tentu yang dilampirkan adalah formulir jawaban ini. Nah, formulir jawaban ini harus tersedia tentu dengan beberapa pertanyaan yang dapat mewakili informasi apa yang diinginkan oleh perusahaan agar nantinya menjadi bahan untuk research and development pada produk berikutnya atau jasa berikutnya yang dibuat oleh perusahaan. Dan terakhir adalah amplop jawabannya. Jadi diberikan juga amplop jawaban, kemudian juga perangkonya bahkan, sehingga nanti feedbacknya betul-betul setelah surat diterima, dibaca, dan keefektifannya kemudian diisi formulir jawaban, amplop jawabannya juga sudah ada dan dikirim melalui pos, tentunya dengan perangko yang disediakan juga oleh perusahaan. Berikutnya adalah pemasaran katalog. Nah, dalam pemasaran katalog ini, perusahaan dapat mengirimkan katalog bisnis lini penuh. Artinya, dalam katalog tersebut ada beberapa macam produk ya, yang merupakan lebar lininya atau kedalaman dari produknya, kedalaman dari lini produknya. Dan yang berikutnya adalah katalog konsumen khusus. Nah, contohnya misalkan kalau alis mata gitu ya, pembentuk alis mata ya berarti hanya katalog pembentuk alis mata saja atau lipstick aja begitu. Tapi kalau katalognya ada lipstick, kemudian pensil alis mata, kemudian masker untuk wajah begitu ya, berbagai macam lini produk baik kedalaman atau kelebarannya, berarti itu termasuk dalam kategori katalog bisnis lini penuh. Katalog yang khusus berarti katalog konsumen khusus, dan katalog bisnis artinya produknya untuk dibisniskan kembali, B2B ya, business to business. Dan katalog-katalog itu dapat dalam bentuk katalog cetak atau CD atau video. Tapi kalau CD itu kan memang sudah tidak banyak digunakan lagi. Sekarang banyak menggunakan yang video melalui online seperti di YouTube gitu ya, dikirimkan link YouTube-nya. Oke. Nah, dalam pemasaran katalog juga sama, dikirim yang offline-nya atau yang cetaknya melalui kantor pos atau agen-agen dari tenaga penjual yang perusahaan miliki. Berikutnya adalah jenis saluran komunikasi pemasaran langsung, yakni dengan cara telemarketing. Nah, telemarketing ini penggunaan dari karyawan perusahaan yang dijadikan sebagai call center begitu untuk menghubungi para pelanggannya, baik itu untuk mengambil pesanan atau menjawab pertanyaan melalui telepon. Dan itu banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, sehingga keluhan-keluhan atau pertanyaan bisa disampaikan secara langsung dari konsumen kepada perusahaan. Dan tentunya juga ini menyediakan bebas pulsa untuk lebih memudahkan atau meningkatkan komitmen perusahaan dalam memberikan layanan secara penuh dari perusahaan kepada pelanggan, bahwa saran dari pelanggan itu memang sangat berarti bagi peningkatan kinerja perusahaan. Berikutnya adalah ada media lain untuk respon langsung dalam pemasaran langsung. Yang pertama melalui surat kabar atau koran. Kita bisa menyisipkan informasi tentang perusahaan atau kemajuan perusahaan atau juga dengan perkembangan produk atau penawaran produk melalui koran ini.
juga ada dalam majalah, misalkan ini majalah gadis ya, atau juga dengan infomercial. Infomercial ini perusahaan membuat tayangan dalam sebuah televisi dengan durasi misalkan 15 atau 30 menit atau 40 sampai ke 60 menit, di mana acara tersebut membahas tentang produk yang kita tawarkan. Contohnya adalah frying pan ini ya, Happy Cool, dan ini produknya yang dapat melakukan infomercial biasanya produk yang memiliki keunggulan teknologi yang tinggi atau ide kebaruan yang tinggi dibandingkan dengan produk sebelumnya. Misalkan frying pan. Ini frying pan yang sebelumnya satu bagian saja, ini menjadi dua bagian, atas dan bawah. Dan tentunya bisa dibolak-balik. Artinya pemanasannya juga menjadi seperti oven ya, antara bagian atas dan bagian bawah itu sama-sama dapat melakukan proses memasak atau pembakaran. Demikian contoh untuk media lain untuk respon yang langsung. Baik, berikutnya adalah saluran pemasaran interaktif. Setelah tadi kita mempelajari saluran yang pertama, yakni surat langsung untuk jenis komunikasi pemasaran pribadi. Nah, yang kedua ini adalah pemasaran interaktif yang keduanya. Nah, pemasaran interaktif ini memberikan peluang interaksi dan individualisasi jauh lebih besar dengan menggunakan saluran elektronik untuk berkomunikasi dan menjual secara langsung kepada pelanggan. Salah satu yang digunakan dalam saluran elektronik ini adalah beberapa media atau platform atau aplikasi online yang menyediakan peluang kepada pemasar dan konsumen untuk interaksi dan individualisasi yang jauh lebih besar. Seperti halnya contoh Facebook, Twitter, kemudian YouTube, LinkedIn, Instagram, Pinterest, dan Kaskus. Kaskus banyak ditinggalkan sekarang, lebih banyak ke Facebook, YouTube, kemudian Instagram ya. Nah, untuk aplikasi-aplikasi ini juga menyediakan ads-nya atau khusus iklannya, sehingga perusahaan tadi dapat menjangkau secara lebih pribadi atau lebih besar lagi sesuai dengan target yang direncanakan oleh perusahaan. Dan kelebihan untuk pemasaran interaktif yang menggunakan beberapa aplikasi ini juga, feedbacknya dapat diterima secara cepat juga, secara efektif ya oleh perusahaan atau organisasi, sehingga perusahaan juga dengan mendapatkan secara cepat informasi tersebut atau feedback itu akan memberikan kebijakan-kebijakan yang cepat juga untuk diberikan kepada pelanggan atau calon pelanggannya. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari pemasaran interaktif ini. Keunggulan yang pertama adalah mengukur respon dengan cepat, karena aplikasi-aplikasi yang tadi dapat memberikan pesan langsung dari pelanggan kepada perusahaan. Yang kedua adalah pemasar dapat menempatkan iklan berdasarkan kata kunci dari mesin pencari, yaitu dengan menggunakan hashtag. Dan ini juga dapat menggunakan Google Ads gitu ya, sehingga dapat meningkatkan pencarian oleh mesin pencari tadi dari pelanggan menuju produk yang kita tawarkan. Kemudian menghemat biaya dan menjangkau pasar yang lebih besar. Menghemat biaya artinya tentu ini hanya menggunakan media online saja yang ada pada aplikasi tadi ya, tentu akan lebih hemat dibandingkan dengan Anda harus mencetak katalog atau mencetak surat lalu dikirim melalui jasa pengiriman, dan menjangkau pasar yang lebih besar. Artinya sebagian besar orang sekarang sudah menggunakan gadget atau menggunakan smartphone, sehingga aplikasi-aplikasi itu juga terinstall di handphone mereka, dan tinggal bagaimana perusahaan membuat kata kunci yang tepat dari produk dan target pasarnya, maka akan muncul pesan privacy tadi di aplikasi-aplikasi yang disediakan atau di download di smartphone atau di gadget di yang PC atau laptop atau tablet
yang digunakan oleh pelanggan tersebut. Selain keunggulan pemasaran interaktif, ada juga kelemahan dari pemasaran interaktif. Yang pertama adalah konsumen dapat menyaring sebagian pesan secara efektif. Hal ini terjadi karena adanya filter yang menjadi fitur dalam aplikasi, sehingga produk-produk kita bisa saja terfilter dari kategori-kategori yang tidak dipilih dari pelanggan. Kemudian yang kedua adalah konsumen menentukan berapa yang bersedia mereka bayarkan. Nah, filter tersebut juga dapat disesuaikan dengan budget yang dimiliki, sehingga bisa saja produk kita terfilter dari fitur tersebut karena tidak sesuai dengan budget yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga adalah pemasar menganggap iklannya lebih efektif dibandingkan yang seharusnya. Akibatnya klik palsu yang dihasilkan oleh situs web. Ini biasanya klik palsu ini dapat ditampilkan dalam thumbnail yang tidak sesuai dengan video yang disediakan atau gambar yang sama, tidak sesuai juga dengan yang ditawarkan produknya, sehingga itu akan mengurangi kepercayaan dari pelanggan. Berikutnya adalah menempatkan iklan dan promosi online. Untuk menempatkan iklan dan promosi online ini, salah satunya adalah dengan cara situs yang ada atau yang disediakan oleh perusahaan, yaitu situs website. Nah, merancang situs website ini yang baik adalah yang mencerminkan tujuan perusahaan. Tentunya tujuan perusahaan ini juga harus yang positif, yang sesuai dengan tujuan dengan para pelanggannya. Berikutnya juga ada sejarah produk dan juga ada visi perusahaan. Hal yang paling penting dalam membuat situs web adalah juga membuatnya terlihat menarik. Salah satunya adalah dengan settingan yang mobile friendly. Settingan yang mobile friendly ini, website tersebut bisa dilihat di berbagai gadget dengan tampilan yang menyesuaikan di mana gadget tersebut digunakan. Kalau digunakan di handphone, maka besaran website tersebut juga akan menyesuaikan dengan handphone. Maka menunya akan menjadi satu tombol kalau di handphone. Karena kalau di handphone itu kan lebih kecil layarnya, sehingga kalau menampilkan menu secara keseluruhan akan menghalangi informasi atau mengurangi penglihatan orang dalam melihat informasi yang utamanya, sehingga fitur menu pada handphone itu tersembunyi dalam satu menu. Kita harus klik dulu baru akan muncul beberapa menu lainnya. Kemudian juga ada 7 elemen desain kunci situs web yang efektif. Yang pertama adalah konteksnya, artinya pembahasan secara umum harus sesuai dengan tujuan, sejarah, produk, dan visi, kemudian sama dengan kebutuhan dengan pelanggan juga. Kemudian kontennya tentu secara singkat, kemudian jelas, dan menyampaikan informasi yang betul-betul dibutuhkan dan sesuai dengan produk yang ditawarkan. Kemudian komunitas, artinya pelanggan yang mengakses website ini dapat menemukan komunitas yang sesuai dengan yang pelanggan inginkan. Dan penyesuaian, artinya perlu juga ada penyesuaian untuk informasi produk yang produk A dan produk B, begitu ya. Kemudian komunikasi yang baik dan jelas juga, koneksinya juga yang kuat antara perusahaan, kemudian juga para komunitas itu dan calon pelanggan, dan perdagangan, artinya bisa melakukan perdagangan atau transaksi di dalam situs web itu. Terakhir, tambahannya untuk koneksi tadi, selain koneksi yang kuat juga, artinya koneksi kemudahan dalam mengakses website tersebut. Banyak sekali website yang didesain yang bagus, warnanya yang full color, kemudian desainnya juga yang luar biasa, banyak sekali grafisnya, tapi ketika diakses sulit karena koneksinya atau bandwidth-nya yang kecil, sehingga koneksinya yang kurang, dan itu akan menimbulkan hal yang negatif bagi
pelanggan atau calon pelanggan karena harus menunggu, akhirnya dia bisa memilih situs website lain, artinya memilih perusahaan lain. Berikut adalah contoh situs web yang baik. Pertama adalah ini ada logo perusahaannya, kemudian warna dari websitenya juga sangat soft sesuai dengan produk yang dijual, kemudian juga mobile friendly pada saat dibuka di handphone dan di website itu menyesuaikan ya, mobile friendly. Dan ini juga ada beberapa pemilihan konten yang bisa dibaca oleh pelanggannya yang sesuai dengan produknya. Kemudian juga produk yang ditawarkan ada dengan animasi-animasi yang sangat jelas, artinya rasa yang ada pada minuman ini disesuaikan dengan warnanya. Kemudian juga tulisannya cukup baik, artinya sesuai dengan konteks yang ditawarkan atau yang ada pada website ini. Kemudian juga ada informasi-informasi seperti produk baru, resep baru, dan artikel baru, dan juga ada Donna Agnesia sebagai artis atau celebrity endorser dalam iklan ini yang bisa dilihat di sini. Menarik perhatian dengan posisi duduknya yang seperti ini di atas jeruk, di atas buah ya, yang menjadi salah satu rasa dari buah vita ini ya. Berikutnya adalah situs mikro. Jadi situs mikro ini cara yang dilakukan untuk mengiklankan produk kita yang dilakukan oleh perusahaan yang kita bekerja sama dengan pemilik iklan atau pemilik website tersebut. Jadi pemilik website tersebut akan menyediakan satu tempat khusus di dalam websitenya dan kita bekerja sama dengan dia, lalu dia harus menampilkan produk kita atau foto yang bisa menampilkan atau mewakili dari produk kita. Kemudian juga ini sifatnya terbatas ya, atau musiman, hanya menampilkan advertorial produk atau kampanye untuk brand awareness saja ya, untuk memaparkan tentang bahwa produk ini ada. Jadi disadarkan kepada calon pelanggan bahwa produk ini ada atau masih ada. Berikutnya adalah iklan pencari. Ini dilakukan oleh perusahaan yang bekerja sama dengan Google. Disebutnya adalah Google Ads. Nah, iklan pencari ini adalah iklan yang muncul ketika kita mencari sesuatu di mesin pencari. Misalkan kita menuliskan mobil bekas, maka muncul beberapa website yang bisa kita pilih, lalu ada logo ad seperti ini, ads, dan itu artinya diiklankan oleh Google. Terdiri dari iklan pencarian berbayar atau paid search atau iklan berbayar per klik atau pay per click. Pengiklan hanya membayar jika ada yang mengklik saja link tersebut. Biaya per klik tergantung pada seberapa tinggi peringkat link itu dan popularitas kata kunci. Biasanya 10 teratas itu biasanya lebih mahal. Dan sebetulnya klik yang ini itu yang per klik ini harganya bisa Rp3.000 kalau dirupiahkan sampai ke Rp10.000 per klik begitu ya. Nanti dibatasi per hari misalkan 20 atau 500 klik, maka di hari berikutnya baru akan muncul lagi ya. Misalkan di hari Senin batas maksimal 500 klik, lalu sampai kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Maka kalau sampai jam 2 siang 500 klik sudah ada, maka untuk hari berikutnya akan muncul lagi di 500 klik yang kedua di hari kedua. Berikutnya adalah iklan tampilan. Iklan tampilan ini merupakan kotak kecil yang ada pada website, bentuknya persegi yang berisi teks atau juga bisa gambar, yang tentunya dibayar perusahaan untuk memasang iklan di situs web yang berkaitan. Jadi berkaitan artinya situs web yang konteksnya sesuai dengan produk kita atau kontennya sesuai dengan kita, maka kita bisa menyewa bagian iklannya untuk kita memasangkan gambar atau teks pada iklan tampilan pada website tersebut. Berikutnya adalah iklan dan video khusus untuk internet. Nah, ini berkaitan dengan YouTube, MySpace Video, dan Google Video, di mana konsumen dan pengiklan itu dapat memuat iklan dan video untuk dibagikan ke jutaan orang
dengan mengklik video yang disediakan. Tentunya ini berbayar pada YouTube, MySpace Video, dan Google Video, contohnya seperti itu. Berikutnya adalah pemberian sponsor. Nah, pemberian sponsor ini harus dilakukan dengan memperhatikan hal yang pertama adalah konteks atau konten yang ada pada situs website yang kita akan gunakan sebagai media pemberian sponsor, itu harus yang sesuai dengan produk yang kita tawarkan. Ya. Kemudian juga berikutnya adalah memang menyediakan atau menerima ya pemberian sponsor ini, artinya siap bekerja sama antara perusahaan dengan pemilik situs website. Dan tentunya website yang juga secara akses mudah dijangkau ya, artinya mudah diakses, tidak terlalu berat dalam pengaksesan di internetnya. Berikutnya adalah aliansi dan affiliate programs. Nah, ini terjadi ketika perusahaan satu internet bekerja sama dengan perusahaan lain. Mereka saling mengiklankan satu sama lain melalui aliansi dan program afiliasi. Dan ini bisa terjadi apabila dua perusahaan ini memang terdiri dari dua perusahaan yang berbeda, atau juga bahkan di dalam satu grup yang sama. Misalkan seperti halnya Trans TV mengiklankan pada website yang dimiliki oleh CT Corp, seperti itu. Berikutnya adalah komunitas online. Ini merupakan suatu kumpulan orang-orang yang berkomunikasi melalui postingan, pesan instan, dan diskusi percakapan tentang minat khusus yang berhubungan dengan produk dan merek perusahaan. Nah, ini banyak dilakukan atau banyak ditemui di aplikasi Facebook. Banyak perusahaan yang mensponsori komunitas seperti ini secara online karena komunitas ini memberikan banyak informasi berguna dan sulit didapat oleh atau dari perusahaan. Salah satu contohnya adalah misalkan ketika awal tahun 2017 atau 2018 itu kan mulai ada muncul produk dari Toyota dan Daihatsu, di mana LCGC berpenumpang lebih besar dari sebelumnya, yakni 5+2 anak-anak. Nah, itu dibuatlah komunitas online dari, misalkan kalau Toyota itu jualannya produk Calya, maka Calya komunitas Cimahi misalkan gitu ya, atau owner Calya komunitas Bandung. Nah, komunitas itu juga disponsori oleh perusahaan, oleh sales-salesnya, sehingga membantu dalam penjualan produk tersebut. Berikutnya adalah pemasaran mobile. Pemasaran mobile artinya iklan yang dilakukan oleh perusahaan yang ditujukan kepada target pasarnya melalui gadget pelanggan yang dimilikinya ya. Saat ini di dunia telah berpindah ke era mobile digital. Gadget komunikasi menjadi hal yang umum dimiliki oleh setiap orang. Bentuk desain serta ukuran web di PC, tablet, dan handphone itu berbeda. Maka pemasaran online pada mobile pun harus dirancang dengan baik. Istilah dalam hal ini adalah mobile friendly. Saluran berikutnya dari mengelola komunikasi pribadi, yaitu adalah word of mouth atau istilahnya WOM. Nah, WOM ini sekarang berkembang menjadi e-WOM atau electronic word of mouth. Jaringan sosial seperti MySpace, Facebook, Twitter menjadi kekuatan yang penting dalam pemasaran bisnis kepada konsumen maupun pemasaran dari bisnis ke bisnis. Aspek kunci jaringan sosial adalah berita dari mulut ke mulut atau word of mouth, serta jumlah dan sifat percakapan dan komunikasi antara berbagai pihak. Jadi, di dalam bisnis sekarang penting memiliki fitur di mana ada komentar dari pelanggan, sehingga pelanggan yang lain bisa melihat dan membaca sekaligus mendapatkan informasi tentang produk yang akan dibelinya dari komentar pelanggan lain. Selain itu juga, perusahaan juga perlu merancang tempat seperti halnya di Facebook atau di Twitter atau di MySpace untuk
adanya kolom komentar antara pelanggan, sehingga pelanggan bisa saling menjangkau atau saling berdiskusi tentang bagaimana produk itu menjalankan fungsinya sesuai dengan yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, e-worm itu sekarang sudah sangat cepat sekali perkembangannya. Dalam e-worm ini juga bukan hanya pesan positif yang diperhatikan, tapi juga frekuensi orang yang berkomentar. Tentunya berbanding lurus, semakin banyak yang berkomentar jadi semakin baik juga. Dan juga sifatnya yang positif, semakin positif itu juga semakin baik, dan sebaliknya. Artinya dibutuhkan worm yang positif dan juga banyak, sehingga orang lain ketika akan mencari produk tersebut sudah banyak orang yang membahas tentang keunggulan atau manfaat dari produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Berikutnya adalah pemasaran buzz dan viral. Buzz marketing atau gosip adalah teknik pemasaran suatu produk atau jasa untuk menghasilkan bisnis melalui informasi dari mulut ke mulut. Contohnya adalah sistem endorse lewat Instagram oleh artis. Yang berikutnya adalah viral marketing. Viral marketing adalah strategi dan proses penyebaran melalui jaringan internet yang menduplikasikan dirinya menjadi semakin banyak informasinya diterima oleh orang lain, seperti kerja sebuah virus komputer. Contohnya adalah dengan meretweet promosi yang dikeluarkan oleh salah satu pemilik usaha. Berikutnya adalah pemimpin opini. 3 jenis orang yang berhasil memicu minat masyarakat tentang sebuah ide, dan 3 hal ini dipelopori oleh Malcolm Gladwell, di mana orang yang pertama adalah Maven, yaitu orang yang mengerti tentang hal besar dan hal kecil. Jadi seringkali dia menjadi narasumber tentang opini tersebut. Yang kedua adalah penghubung, yaitu orang yang tahu dan berkomunikasi dengan banyak orang lain. Artinya dia juga yang menyebarluaskan. Dan terakhir adalah wiraniaga, yaitu orang yang memiliki kekuatan alami, yaitu kekuatan dari perusahaan tersebut tentang kemampuan dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Contohnya adalah klub motor besar seperti Harley Davidson dan Ninja, di mana kedua merek tersebut menggunakan ban motor merek Michelin, sebuah ban motor yang terkenal, dan itu memberikan opini di masyarakat bahwa produk tersebut bagus untuk kendaraan bermotor beroda 2. Berikutnya adalah blog. Blog atau jurnal atau buku harian online yang diperbaharui, artinya diupdate terus secara teratur, menjadi gerai penting bagi berita dari mulut ke mulut atau word of mouth. Salah satu daya tarik dari blog ini tentu adalah menyatukan orang yang memiliki minat yang sama. Contohnya adalah Reddit misalkan, di mana dia memiliki blog yang diupdate secara terus-menerus dan dapat menyatukan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Dan kemudian ketika dia akan mengeluarkan produknya, dia tinggal tulis saja di blog yang dia miliki, dan semua orang akan yang minat tentunya akan menunggu dari produk yang di-launchingnya sampai ada keterangan seperti ini ya, 14 jam, 45 menit lagi sampai manusia setengah salmon ada di toko-toko baru. Seperti itu, saudara. Berikutnya adalah mengukur efektivitas word of mouth. Nah, untuk mengukurnya, efektivitas berita yang tersebar dari mulut ke mulut bisa dengan beberapa cara. Yang pertama adalah skala kampanye. Artinya, seberapa jauh jangkauan kampanye tersebut. Kemudian juga kecepatan kampanye, artinya seberapa cepat kampanye itu menyebar. Lalu ada pangsa suara di ruang tersebut yang membicarakan hal yang sama, kemudian pangsa suara di dalam kecepatan tersebut, relevansi pesan antara pesan yang dibicarakan dengan produknya, kemudian kemampuan bertahan pesan, artinya berapa lama pesan itu terus disampaikan atau saling berkomentar di dalam media internet, kemudian seberapa jauh pesan itu bergerak
dari sumbernya. Artinya kalau semakin jauh, semakin menyebar, artinya semakin bagus word of mouth-nya. Berikutnya adalah langkah-langkah membangun word of mouth yang positif. Yang pertama adalah mengidentifikasi orang dan perusahaan. Kenapa ada perusahaan? Karena ada B2B ya, yang berpengaruh dan memberikan usaha ekstra terhadap mereka. Artinya kita memberikan upaya atau komunikasi yang lebih intensitasnya yang tinggi ya terhadap mereka untuk membangun word of mouth yang positif ini. Lalu yang kedua adalah memasok sampel produk ke orang penting tersebut. Kemudian bekerja melalui orang yang berpengaruh pada komunitas-komunitas seperti pemimpin golongan atau pemimpin organisasi. Kemudian juga mengembangkan saluran berita dari mulut ke mulut untuk membangun bisnis. Tentunya adalah dengan saluran-saluran media sosial yang tadi sudah kita bahas. Dan berikutnya adalah yang terakhir, memberikan informasi meyakinkan yang diinginkan pelanggan untuk tentunya disebarkan. Berikutnya adalah hal yang harus dilakukan dan jangan dilakukan di dalam word of mouth. Yang pertama adalah membayar dengan umpan balik. Artinya perusahaan harus segera memberikan feedback juga terhadap pelanggan yang memberikan komentar kepada kita. Kemudian memaksakan untuk terbuka. Artinya kita harus jujur mungkin dalam memberikan feedback kepada pelanggan. Kemudian menuntut kejujuran dan membantu pelanggan menceritakan kisah. Kemudian yang tidak dilakukan atau yang jangan dilakukan adalah jangan menggunakan skenario. Jadi dibiarkanlah word of mouth yang positif itu apa adanya sesuai yang terbentuk di dalam publik. Kemudian jangan merencanakan, jangan menjual, artinya kita tidak memberikan nilai moneter kepada orang-orang yang memberikan komentar positif. Kemudian yang terakhir adalah jangan mengabaikan, artinya pesan yang negatif atau kritik saran yang ada dalam kolom komentar yang merupakan feedback dari pelanggan merupakan hal penting bagi perusahaan sehingga kita jangan sampai mengabaikan. Berikutnya adalah merancang dan mengelola tenaga penjualan. Dalam merancang tenaga penjualan bisa dilihat di Praga 19.4 di buku Kotler. Yang pertama yang harus dilakukan adalah tujuan tenaga penjualan. Artinya kita harus memikirkan sejak awal tujuannya apakah akan dikemanakan porsi lebih besarnya tenaga penjualan tersebut. Seperti contohnya misalkan 80% waktu tenaga penjual harus dihabiskan berkomunikasi dengan pelanggan lama dan 20% harus dikomunikasikan atau berkomunikasi atau banyak interaksi dengan pelanggan yang baru gitu ya, calon pelanggan yang baru. Kemudian strategi tenaga penjualan. Nah, strategi tenaga penjualan ini akan berpengaruh terhadap struktur tenaga penjualan. Karena strategi tenaga penjualan misalnya untuk pasar yang lebih luas, tentunya akan membutuhkan struktur tenaga penjualan yang lebih besar. Nah, struktur tenaga penjualan itu akan berkaitan dengan ukuran tenaga penjualan. Artinya, kalau struktur tenaga penjualannya untuk pasar yang luas, tentu ukuran tenaga penjualannya juga dibutuhkan yang lebih banyak lagi, ya. Dan hal ini juga sampai ke poin yang terakhirnya adalah berpengaruh terhadap kompensasi tenaga penjualan. Setidaknya harus dipikirkan variabel-variabel atau item-item yang ada dalam kompensasinya. Seperti halnya misalkan gaji pokok, tunjangan transport, tunjangan komunikasi, sampai ke bonus. Dan kemudian juga dipertimbangkan bagaimana pengalaman yang sudah dimiliki oleh tenaga penjual tersebut, termasuk keahlian-keahlian lainnya yang sesuai dengan kebutuhan tenaga penjual dari perusahaan tersebut. Berikutnya adalah mengelola tenaga penjualan. Yang pertama langkahnya adalah merekrut dan memilih wiraniaga. Ini tentu tugas perusahaan melalui bidang atau stafnya sumber daya manusia harus dapat merekrut dan memilih wiraniaga. Tentu ada alat yang digunakan seperti tes psikologi atau wawancara yang digunakan untuk merekrut dan memilih wiraniaga. Yang kedua adalah melatih wiraniaga. Ini berkaitan dengan agar wiraniaga tersebut dapat mengetahui produk dengan baik ya, produk knowledge-nya, sehingga berhadapan dengan pelanggan atau calon pelanggan itu bisa menjawab dengan spek
produk atau informasi yang diberikan pula atau diajarkan pula oleh perusahaan. Kemudian mensupervisi wiraniaga. Nah, mensupervisi wiraniaga ini tentunya menjadi tugas supervisor atau atasannya. Ini halnya penting untuk meningkatkan kemampuan wiraniaga tersebut untuk mencapai setiap step atau pencapaian dalam karirnya. Yang berikutnya adalah memotivasi wiraniaga. Contohnya adalah dengan pemberian bonus-bonus tertentu melalui penjualan per unit sehingga akan memotivasi wiraniaga. Dan ini juga dilakukan oleh para pimpinan dari perusahaan atau pimpinan dari kelompok wiraniaga tersebut. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi wiraniaga. Ada beberapa cara, contohnya yang pertama adalah Anda sebagai supervisor bisa mengevaluasi wiraniaga Anda sendiri, atau yang kedua adalah wiraniaga tersebut bisa menyampaikan secara jujur bagaimana evaluasi dia, sudah ketemu customer berapa banyak, kemudian telepon berapa banyak, dealing sudah berapa banyak, SPK sudah berapa banyak, begitu ya. Kemudian calon pelanggan yang kira-kira menjadi hot prospect, medium prospect, lower prospect itu diinformasikan. Atau juga bisa melalui pelanggan. Maka pelanggan kita hubungi bagaimana kualitas dari wiraniaga tersebut. Berikutnya adalah tingkat posisi perwakilan penjualan. Istilah perwakilan penjualan mencakup 6 posisi, mulai dari jenis penjualan yang paling tidak kreatif sampai yang paling kreatif. Yang pertama adalah pengirim, di mana wiraniaga yang bertugas hanya mengirimkan produk saja sudah selesai. Lalu yang kedua adalah pengambil, tugasnya dalam pengambilan pesanan dalam dan luar. Misalkan kalau yang dalam berdiri di belakang counter atau di luar menelepon manajer pasar swalayan. Lalu misionaris, yaitu wiraniaga yang bertugas membangun citra baik atau mendidik pengguna aktual atau potensial. Dan dalam misionaris ini tentu butuh strategi yang tepat yang dikomunikasikan antara wiraniaga, kemudian supervisor dan perusahaan agar melahirkan program yang sesuai dengan tujuannya, ini membangun citra yang baik. Yang keempat adalah teknisi, di mana wiraniaga dengan tingkat pengetahuan teknis yang tinggi atau konsultan. Ini tentu tidak semua wiraniaga bisa menjadi teknisi, artinya yang berkemampuan khusus yang ada di bidangnya sesuai dengan bidang yang kemampuan yang dia miliki bisa menjadi teknisi. Kemudian yang berikutnya adalah penciptaan permintaan, di mana wiraniaga ini yang mengandalkan metode-metode kreatif untuk menjual produk yang berwujud atau tangible, atau yang tidak berwujud atau istilah intangible, biasanya menggunakan iklan atau juga pemasaran interaktif lainnya. Yang terakhir adalah penyedia solusi, wiraniaga yang keahliannya menyelesaikan masalah pelanggan, biasanya untuk barang-barang elektronik. Berikutnya adalah tugas tenaga penjualan. Nah, tugas ini bisa saja satu wiraniaga melakukan tugas semua ini. Itu yang saya lakukan, yang Bapak lakukan ketika Bapak menjadi wiraniaga di Toyota Sales Auto 2000 Soekarno-Hatta. Yang pertama adalah mencari calon pelanggan. Artinya kita harus mendapatkan calon customer yang berpotensi akan membeli mobil ke Toyota Auto 2000, misalkan seperti itu ya. Dan kemudian juga selain mencari calon pelanggan, kita juga bisa memberikan petunjuk kepada calon pelanggan. Yang kedua adalah menentukan sasaran. Tugasnya ini adalah mengalokasikan waktu wiraniaga tersebut, apakah lebih banyak komunikasi ke calon pelanggan atau ke pelanggan. Nah, ini harus memiliki time management yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Ini tugasnya adalah memberikan informasi tentang produk dan jasa perusahaan. Jadi ini contohnya ketika Bapak menjadi Sales Auto 2000, selain kita harus memiliki pengetahuan tentang product knowledge mobil-mobil yang ditawarkan, kita juga harus memiliki informasi tentang jasa perusahaan Auto 2000 tersebut, misalkan servis, kemudian layanan servis terdiri dari servis kendaraan yang di bengkel atau kemudian kendaraan yang diservis di tempat pelanggan berada, ya, kemudian juga asuransinya kita harus tahu informasinya. Kemudian ketika ada keluhan-keluhan berkaitan dengan
kecelakaan, itu juga kita harus mengetahui informasinya. Kemudian tentunya adalah menjual. Tugasnya adalah mendekati, mempresentasikan, menjawab pertanyaan, mengatasi keberatan, dan menutup penjualan. Tentunya dengan closing, ya, dealing point. Lalu setelah menjadi pelanggan produk calon pelanggan tersebut sudah jadi customer bagi kita karena membeli produk kita, lalu kita harus bisa melayani, memberikan pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan berkaitan tentu dengan keluhan-keluhan yang ada pada mobil tersebut, atau pelayanan yang misalkan untuk servis, kemudian perpanjangan sampai ke perpanjangan STNK. Kadang juga kita suka diminta bantuan oleh para pelanggan gitu ya. Kemudian mengumpulkan informasi, yakni mengadakan riset pasar dan melakukan pekerjaan intelijen. Ini tentu pekerjaannya untuk informasi perusahaan, dan mengalokasikan, artinya memutuskan pelanggan yang akan mendapatkan produk langka, misalkan produk-produk mobil yang hanya satu cabang dialokasikan hanya satu mobil, maka kita harus dapat menginformasikan atau mengalokasikan bahwa mobil tersebut untuk pelanggan yang siapa, misalkan, agar pelanggan tersebut merasa terkhususkan atau diberikan pelayanan yang lebih gitu dari pelanggan lainnya. Berikutnya adalah strategi tenaga penjualan. Nah, ini targetnya adalah menempatkan tenaga penjualan secara strategis agar dapat mengunjungi pelanggan yang tepat pada saat yang tepat dan dengan cara yang tepat. Yang pertama adalah tenaga penjualan perusahaan langsung atau direct company sales force. Perusahaan artinya menggaji karyawan tersebut secara penuh dan karyawan tersebut bertugas sebagai tenaga penjual. Atau yang kedua adalah tenaga penjualan kontraktual. Ini contohnya seperti broker atau pialang, di mana fee-nya atau bayarannya sesuai dengan penjualan yang didapatkan oleh tenaga penjual tersebut. Berikutnya adalah 4 faktor bagi keberhasilan tenaga penjualan. Nah, faktor-faktor ini berkaitan antara tugas penjual atau wiraniaga dengan siklus hidup bisnis atau siklus hidup perusahaan. Yang pertama adalah peran tenaga penjualan dan mitra penjualan. Ini tepat digunakan pada tahap pemula. Artinya perusahaan pemula sangat baik menggunakan peran tenaga penjualan dan mitra penjualan yang lebih penting, ya. Kemudian berikutnya adalah ukuran tenaga penjualan. Ini bagi perusahaan yang sedang tumbuh dan sedang penurunan, tentu memerlukan ukuran tenaga penjualan. Bagi perusahaan yang sedang siklusnya menurun, untuk meningkatkan performanya lagi. Artinya menjelaskan seberapa banyak tenaga penjualan yang diperlukan pada setiap tahap siklus hidup bisnis ini. Berikutnya adalah menjelaskan seberapa besar keahlian dari tenaga penjualan yang diperlukan pada setiap tahap siklus bisnis. Ini berkaitan dengan tingkat spesialisasinya, artinya semakin banyak yang terspesialisasi wiraniaganya atau tenaga penjualnya, maka sangat tepat bagi siklus korporat yang ada pada pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah alokasi sumber daya tergantung pada jumlah tenaga penjualan yang digunakan. Semakin banyak tenaga penjualan yang dikerahkan, maka sedikit alokasi yang dilakukan. Ini tepat digunakan pada saat maturity, ya, perusahaannya pada saat kematangan. Berikutnya adalah strategi-strategi yang bisa dipilih oleh perusahaan pada setiap tahap siklus hidup. Yang pertama adalah menciptakan kesadaran dan menghasilkan penggunaan produk yang cepat. Kemudian pada saat pertumbuhan melakukan penetrasi lebih dalam, artinya harga-harga yang dimurahkan terlebih dahulu, ya. Kemudian ke segmen lama, ya, dan mengembangkan segmen yang baru. Kemudian pada saat siklusnya maturity, maka memusatkan perhatian pada pelayanan yang efisien dan mempertahankan pelanggan yang lama. Yang terakhir adalah ketika penurunan, maka strategi pelanggannya adalah menekankan efisiensi, melindungi hubungan masyarakat yang penting, mengeluarkan segmen yang tidak menguntungkan. Berikutnya adalah ukuran tenaga penjualan. Nah, dalam hal ini dapat menggunakan metode pendekatan beban kerja yang memiliki 5 tahap. Yang pertama, mengelompokkan pelanggan dalam kelas ukuran sesuai dengan volume penjualan tahunan. Artinya setelah dievaluasi, baru
kelompokan lagi sesuai dengan penjualan tahunannya. Yang kedua adalah menentukan frekuensi kunjungan yang diinginkan untuk setiap kelas pelanggan. Ini artinya merupakan strategi perusahaan seberapa tinggi frekuensi yang diinginkan dari target-target pelanggan tersebut, kemudian dievaluasi dan dikelompokkan berdasarkan tingkat frekuensi tersebut. Dan yang ketiga adalah mengalihkan jumlah pelanggan dalam setiap kelas ukuran dengan frekuensi kunjungan bersesuaian. Yang keempat adalah menentukan rata-rata jumlah kunjungan yang dapat dilakukan wiraniaga per tahun. Ini artinya mengevaluasi kemampuan wiraniaga tersebut, seberapa besar kemampuannya untuk mengundang para pengunjung yang hadir pada event atau acara-acara yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang kelima adalah membagi total kunjungan per tahun yang diperlukan dengan rata-rata kunjungan tahunan oleh wiraniaga. Berikutnya adalah kompensasi tenaga penjualan. Nah, ada 4 komponen kompensasi tenaga penjualan. Yang pertama adalah jumlah tetap, artinya gaji tetapnya atau gaji pokoknya. Yang kedua adalah jumlah variabel, dapat berupa komisi, bonus, atau pembagian laba. Lalu tunjangan pengeluaran, ya, itu untuk penggantian pengeluaran saat bepergian, misalkan variabelnya berarti transport, ya, biaya transport, atau juga pulsa yang dikeluarkan. Kemudian manfaat, seperti halnya pembiayaan liburan, kemudian ada asuransi jiwa, kita memberikan asuransi kesehatan juga, dan asuransi kecelakaan bagi karyawan. Lalu dalam hal merekrut dan melatih wiraniaga, di mana yang pertama adalah manajemen harus mengembangkan kriteria seleksi dan merekrut calon pegawai, sehingga pada saat pembuatan atau perancangan kriterianya tidak terlalu jauh dari tujuan perusahaan, ya, atau sesuai dengan tujuan perusahaan. Lalu Departemen Sumber Daya Manusia atau SDM ini berikutnya adalah proses mencari pelamar baru dengan mengumpulkan nama dari wiraniaga yang telah ada. Ini artinya informasi dari internal perusahaan. Hal ini merupakan sifatnya rekomendasi dari karyawan perusahaan, dan sebetulnya atau pada umumnya rekomendasi ini bisa menjadi pilihan utama bagi perusahaan karena ada pertanggungjawaban bagi yang merekomendasikan. Lalu menggunakan agensi pencari kerja, ya, bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak eksternal, memasang iklan lowongan kerja seperti di radio, misalnya atau di koran, atau menghubungi mahasiswa. Ini berkaitan dengan mahasiswa, di mana mahasiswa disiapkan untuk bekerja dan bisa juga diberikan beasiswa di awal, kemudian disiapkan atau dilatih sebelum lulus, kemudian pada saat lulus diberikan kesempatan untuk bekerja. Ini juga sebetulnya yang Bapak pernah dapatkan di Darut Tauhid, di mana di semester 7 diberikan beasiswa dan kemudian dilatih di beberapa perusahaan, lalu diberikan kesempatan untuk memilih kira-kira mau di perusahaan yang mana yang ada di corporate Darut Tauhid, gitu ya. Kemudian prosedur pemilihan bervariasi dari wawancara, kemudian tidak resmi hingga pengujian dan wawancara yang lama. Artinya ini tergantung juga dari tingkat level yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ketika level wiraniaganya yang berpengalaman, spesifikasinya tinggi, tentu akan menghabiskan waktu yang lama dalam hal wawancara atau pengujiannya. Berikutnya adalah melatih dan mensupervisi wiraniaga. Nah, metode pelatihan yang banyak digunakan adalah penggunaan pemutar audio atau video. Ini artinya ketika dia wiraniaga tersebut melayani pelanggannya, mereka harus merekam, ya, baik secara audio atau video. Lalu ya dilihat atau dinilai oleh supervisornya. Atau juga menggunakan CD atau CD-ROOM, kemudian pembelajaran yang terprogram, artinya nanti dibuat level, ketika nanti level 1 dapat gaji sekian, berikutnya akan naik ke level berikutnya, level 2, maka dia harus ada ujian-ujian yang tertentu yang harus dipenuhi, harus dilalui, dan itu juga harus diujikan, ya. Kalau berhasil dia naik ke level 2 dan gajinya juga naik, dan tentu tugasnya juga menjadi lebih banyak, ya. Berikutnya adalah pembelajaran jarak jauh, seperti hanya menggunakan media internet seperti media video conference, ya. Kemudian juga film,
pemutaran film ya di perusahaan atau di kantornya, dan permainan peran dan sensitivitas atau pelatihan empati. Ini penting karena wiraniaga ini tentu harus memiliki sensitivitas yang tinggi dan empati yang tinggi sehingga kesadaran untuk membantu pelanggan itu tinggi. Nah, berikutnya adalah produktivitas wiraniaga. Yang pertama ada norma untuk kunjungan ke calon pelanggan. Ini standar kunjungan ke calon pelanggan seperti halnya dalam durasi atau lama waktu mengunjungi pelanggan baru. Jadi tidak boleh terlalu lama, to the point saja apa yang ingin disampaikan, tentu dengan norma-norma yang baik dan sopan ya, santun begitu. Lalu menggunakan waktu penjualan secara efektif, yakni untuk menurunkan biaya, maka perusahaan mengurangi tuntutan waktu untuk wiraniaga luar, memanfaatkan komputer dan inovasi telekomunikasi, serta meningkatkan ukuran dan tanggung jawab wiraniaga di dalam perusahaan ya. Kemudian adalah memotivasi wiraniaga. Perusahaan harus memperkuat pemberian jenis penghargaan intrinsik maupun juga ekstrinsik. Kemudian juga promosi jabatan, perkembangan pribadi, diberikan pelatihan-pelatihan, kemudian pencapaiannya selalu kita record dan kita informasikan, adanya rasa suka dan hormat, adanya rasa aman dan pengakuan dari perusahaan. Kemudian mengevaluasi atau menilai wiraniaga. Nah, yang pertama ada sumber informasi. Sumber informasi terpenting wiraniaga adalah laporan penjualannya ya, yang kita catat melalui admin atau misalkan melalui staf bagian administrasi gitu ya. Kemudian observasi pribadi, kemudian laporan wiraniaga sendiri yang memberikan laporan secara umum bagaimana tentang kemajuan penjualannya, misalkan secara item detailnya, misalkan sudah berapa banyak konsumen yang ditemui, baik konsumen lama atau konsumen baru, kemudian juga berkaitan dengan sudah berapa banyak yang di telemarketing, yang di SMS blast, kemudian juga sudah berapa banyak SPK, sudah berapa banyak hot customer, medium customer gitu ya. Kemudian itu juga dievaluasi. Dan juga ada surat atau keluhan pelanggan. Ini meminta bantuan pelanggan untuk memberikan feedback kepada kita sebagai supervisor, dan obrolan dengan wiraniaga lain. Jadi dalam sebuah briefing, kemudian selesai, kita panggil beberapa temannya dan kita tanya bagaimana kinerja selama ini yang dia tahu di lapangan kelihatannya seperti apa. Berikutnya adalah evaluasi resmi. Nah, salah satunya dengan evaluasi membandingkan kinerja saat ini dengan kinerja masa lalu. Misalkan bisa semester, antar semester ya. Jadi kalau misalkan sekarang bulan Mei, maka kita harus ambil di Mei tahun yang lalu gitu ya. Berikutnya adalah prinsip-prinsip penjualan personal. Nah, ini wiraniaga dapat menggunakan metode SPIN untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen, seperti dengan menanyakan pertanyaan situasi, ya, kemudian pertanyaan masalah, implikasi, dan pertanyaan kebutuhan imbal balik. Nah, pertanyaan situasi itu berkaitan dengan, misalkan sebagai tenaga penjual mobil ya, maka pertanyaan saya adalah, misalkan saya tidak tahu pelanggan itu pakai mobil apa. Setelah saya tanyakan, ternyata pelanggannya menggunakan mobil Honda. Maka kita tanyakan bagaimana pendapat Ibu setelah sekian lama menggunakan mobil Honda itu, misalkan gitu ya. Lalu bagaimana, apakah ada masalahnya? Lalu bagaimana implikasi terhadap misalkan kerja ibu atau ke keluarga ibu, apakah pernah ada kejadian hal-hal yang merugikan keluarga atau kantor gitu kan. Kemudian kebutuhan imbal balik, sebetulnya apa solusi yang ibu inginkan. Nah, ini yang menjadi prinsip-prinsip penjualan personal. Kemudian pernyataan terakhir, kita tawarkan produk kita gitu. Nah, langkah-langkah utama dalam penjualan efektif, yang pertama adalah mencari calon pelanggan atau memprospek dan mengkualifikasikannya, mana yang hot, mana yang medium, mana yang low gitu ya. Kemudian pra pendekatan, maksudnya kita ada pra pendekatan, kenalan dulu, kemudian say hi dulu. Misalkan saya di sales Toyota ketemu dengan calon pelanggan itu di Mobex, misalkan Mobile Expedition di
di Car Free Day misalkan gitu ya, maka kita pendekatannya bisa dengan saling menyapa, saling kenalan, saling ngobrol sedikit, lalu tukar nomor handphone begitu. Lalu presentasi dan demonstrasi, apabila diperkenankan untuk melakukan pertemuan selanjutnya, ya kita bisa presentasi dan demonstrasi. Lalu mengatasi keberatan, ya ini mencarikan solusi bagi pelanggan tersebut. Lalu di closing dan tindak lanjut dan pemeliharaan. Berikutnya adalah pemasaran hubungan. Nah, perusahaan tidak lagi hanya berorientasi pada penjualan, tetapi mencari hubungan pelanggan atau pemasok jangka panjang dengan para pelanggan. Nah, cara-caranya antara lain dengan satu, penelepon atau mengunjungi pemasok di beberapa waktu ya. Kita hanya silaturahmi saja begitu. Lalu mengajak makan malam, mengetahui masalah mereka, ya curhat. Kita telepon, hubungi ada kendala apa, siapa tahu kita bisa memberikan solusinya gitu ya. Lalu menyesuaikan diri dan merespon berbagai kebutuhan atau situasi. Nah, demikian materi untuk mengelola komunikasi saluran pribadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.